Pemirsa, sudah 2 pekan tidak ada kegiatan belajar mengajar di TK di Bukit Tinggi, Sumatera Barat karena dampak virus corona. Para murid mengungkapkan rindunya kepada guru mereka melalui pesan video. Teman-teman, hari ini kan ada virus corona, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan Yumna kangen juga sama Bu Anis, Bu Mega, dan teman-teman B1, B2. Inilah Yumna, salah satu murid dari Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia mengungkapkan rasa rindu kepada gurunya setelah aktivitas di sekolah ditiadakan karena penyebaran virus corona. Para murid TK pun harus belajar di rumah sejak 19 Maret lalu. Mereka harus mengerjakan tugas di rumah dan memberi laporan di aplikasi percakapan yang telah dibentuk. Tidak hanya Yumna, murid-murid TK lain pun merindukan kegiatan di sekolah. Mereka pun mengirimkan video yang mengekspresikan perasaannya. Bu Anis, Bu Mega, selamat malam, ulang kangen. Assalamualaikum Ibu Mega, Bu Anis, no kangen sekolah, nggak ketemu teman-teman, bermain, dah lama nggak dapat ilmu. Jaga kesehatan ya Bu Anis, Bu Mega, dadah. Bu Anis dan Bu Mega, apa kabar? Aduh, lagi belajar. Para guru pun membalas video mereka melalui pesan suara. Sabar ya sayang, ntar kita ketemu lagi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi memperpanjang peniadaan kegiatan sekolah hingga 16 April mendatang. Hal ini pun mempertimbangkan kondisi dan perkembangan penyebaran virus corona di tanah air. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam melaksanakan learning from home atau belajar dari rumah, perlu upaya orang tua menerapkan pola asuh yang benar agar anak-anak tidak mudah bosan. Pola asuh gembira pun digaungkan oleh psikolog Seto Mulyadi untuk mendukung tumbuh kembang anak di rumah. Ayo kita lawan itu virus corona, tetaplah waspada, tidak kemana-mana. Tetaplah belajar dengan gembira. Psikolog Seto Mulyadi mendorong para orang tua menerapkan cara gembira kepada anak-anak. Gerak, emosi cerdas, makan dan minum sehat, beribadah di rumah, istirahat, rukun dan aktif berkarya. Hal tersebut menjadi salah satu cara yang bisa menumbuhkan energi positif untuk diterapkan selama di rumah mengantisipasi penyebaran wabah virus corona. Nah, dalam hal ini mohon para ayah dan bunda bisa menjadi sahabat anak, sahabat putra-putri tercinta. Kita sekarang mengambil alih atau memerankan sebagai guru, tapi guru zaman now sudah banyak berubah. Guru zaman now bisa menciptakan suasana belajar yang ramah anak di sekolah. Maka mohon jangan sampai pada saat putra-putri tercinta belajar di dalam keluarga, mereka menjadi lebih stres, menjadi lebih mudah uring-uringan, marah-marah, karena kadang-kadang ayah dan bunda kurang sabar. Nah, mari kita juga berikan kekuatan pada diri kita sebagai ayah dan bunda. Salah satu resep yang saya juga kembangkan pada anak-anak saya dulu, kepada cucu saya juga di dalam keluarga saat ini adalah tetap gembira. Psikolog yang akrab disapa Kak Seto ini memaparkan selama masa kampanye di rumah saja, masyarakat didorong untuk tetap bergerak, diantaranya berolahraga dan bersih-bersih rumah. Makan dan minum yang sehat dan bergizi juga penting demi menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, psikolog Seto Mulyadi juga mendorong masyarakat memanfaatkan kesempatan bersama keluarga, menemukan kembali keharmonisan, komunikasi, dan mempererat kebersamaan. Seorang penjahit di Jember, Jawa Timur membuat helm anti corona yang bisa digunakan oleh tenaga medis. Dalam sehari ratusan helm produknya ludes terjual dan dipesan oleh sejumlah puskesmas dan klinik kesehatan. Di
tengah pandemi corona, Rudi, seorang warga Jember, Jawa Timur yang berprofesi sebagai penjahit, tak lagi memproduksi pakaian. Kini ia fokus membuat helm anti corona. Helm ini terbuat dari mika, spons, dan perekat. Rudi mengklaim bahan baku yang ia dapatkan merupakan bahan-bahan baru, berkualitas, dan higienis. Helm anti corona ini ia jual dengan harga Rp15.000 per buah. Dalam sehari, ratusan helm produksinya laris diborong sejumlah puskesmas dan klinik kesehatan. Menurutnya, helm ini cocok digunakan tenaga medis saat menangani pasien corona untuk mencegah penularan virus. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam 1 bulan terdata 26 dokter dan perawat meninggal dunia karena menangani virus corona. Ikatan Dokter Indonesia menyebut beberapa tenaga medis tertular virus corona karena alat pelindung diri yang tidak sesuai standar operasional. Tercatat 26 dokter dan perawat meninggal dunia setelah berjuang melawan pandemi corona di tanah air. Melalui media sosial, Ikatan Dokter Indonesia mengunggah sejumlah profil dokter yang meninggal karena positif corona hingga menjadi pasien dalam pengawasan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia juga mengunggah 6 perawat yang tutup usia karena bertugas menangani wabah virus mematikan di tanah air. IDI mengatakan sejumlah dokter dan perawat yang gugur ini tertular karena kekurangan alat pelindung diri saat menjadi garda terdepan melayani pasien yang terjangkit corona. Para dokter dan perawat melindungi diri dengan APD yang tidak sesuai standar operasional, seperti menggunakan jas hujan. Ada beberapa faktor juga yang mengakibatkan meninggalnya para teman sejawat kami. Salah satunya juga adalah memang selain faktor usia, kemudian ada faktor penyakit penyerta, dan juga memang ada hal-hal lain yang kemudian mengakibatkan terjangkit atau tertular. Salah satunya juga faktor kekurangan APD di dalam pelayanan. Nah, pada saat kita bicara kekurangan APD ini, salah satu faktornya juga adalah mereka berpraktek di layanan yang frontliner. Frontliner artinya ada yang di UGD, di klinik, kemudian di praktek swasta yang cenderung memang saat ini, dan ini disampaikan oleh teman-teman kami di lapangan, kekurangan APD yang standar. Sehingga akhirnya muncul ada improvisasi yang dilakukan. Jadi faktor-faktor ini yang kita coba nanti cari dalam tim investigasi dari Ikatan Dokter Indonesia untuk kemudian menjadi sebuah strategi kita di dalam pelayanan dan standarisasi di dalam pelayanan, yang salah satunya mau tidak mau sekarang kita menghimbau kepada seluruh teman sejawat untuk memakai alat proteksi diri yang standar minimal di pelayanan rawat jalan, itu adalah level 2. Sejak diumumkan pasien positif corona pada 2 Maret lalu, dalam 1 bulan terdata 26 dokter dan perawat gugur, di mana dari 20 dokter, 5 diantaranya merupakan dokter gigi dan 6 perawat. Data terakhir menyebutkan 100 dokter dan perawat dari seluruh dunia meninggal karena menangani virus corona. Paling besar berasal dari Italia sebanyak 66 dokter dan perawat. Sementara di pusat penyebaran virus corona di Wuhan, Cina, dalam 3 bulan terakhir terdata 13 dokter dan perawat yang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Puluhan relawan dari Grobogan, Jawa Tengah bekerja sama membuat alat pelindung diri atau APD untuk disumbangkan ke rumah sakit. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas kepada para tenaga medis yang masih kekurangan APD dalam menghadapi ancaman corona. Prihatin akan wabah corona dan kekurangan alat pelindung diri, tenaga medis di rumah sakit menggugah para relawan mengumpulkan dana dan bekerja sama membuat alat pelindung diri atau APD. Mereka menargetkan ribuan APD selesai dalam sepekan ini agar bisa segera digunakan oleh para tenaga medis di garda terdepan penanganan corona. Hanya sekedar panggilan hati aja sih Mas, sebagai manusia kan kita harus saling tolong-menolong ya. Walaupun saya bukan tim medis yang bisa membantu para pasien, paling tidak saya membantu tim medis untuk melindungi dirinya dengan memakai pakaian ini, buatan kami. Jadi kami kesini ya sebagaimana relawan ya suka rela, datangnya datang, ya nggak mengharapkan apa-apa sama sekali, ya kami datang ya kami kerja, ya kami pulang, ya gitu aja sih. Target awal lebih dari 3.000 alat pelindung diri akan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwoda di Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Beragam bantuan untuk penanganan wabah corona terus berdatangan, baik yang disalurkan melalui gugus tugas penanganan corona maupun langsung kepada masyarakat terdampak corona. Solidaritas untuk penanganan corona terus berdatangan, salah satunya dari Tempo Scan Group yang menyerahkan bantuan senilai 10 miliar rupiah kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jumat 3 April lalu. Bantuan diserahkan oleh Presiden Direktur Tempo Scan Group Handoyo Mulyadi dan diterima oleh Kepala BNPB Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Kami salurkan secara bertahap 10 miliar kepada BNPB atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Saat Indonesia menderita, kita sebagai pengusaha harus bersatu padu membantu pemerintah khususnya melalui BNPB. Selain peralatan medis dan alat pelindung diri, bantuan juga akan disalurkan untuk lembaga biomolekuler Eijkman dalam penelitian virus corona. Sekretariat Presiden bagi-bagi nasi kotak kepada para tukang ojek, sopir taksi dan tenaga harian yang melintasi Jalan Veteran Jakarta Pusat. Pembagian nasi kotak ini untuk membantu mereka yang pendapatannya turun terdampak corona. Selain kita menjaga dan memutus rantai penularan COVID, maka dampaknya tentunya ada, yaitu teman-teman kita yang hari-hari menjalankan sebagai alat kegiatan transportasi kayak ojek, supir taksi, dan lainnya, mungkin tenaga harian. Saya melihat bahwa mereka pendapatannya berkurang. Maka dari itu sejak kemarin kami itu menyiapkan secara bertahap, ada yang 400, 500, dan besok mungkin di hari Senin 1.000 selama 14 hari, 1.000 paket. Beneran lewat sih sambil melipir, kan lagi anyep banget ini orderan. Oh jauh banget bedanya. Semenjak ada COVID-19 ini jauh banget dah udah. Ya kita mau nangis juga, kamu dibilang nangis. Rencananya Setpres akan terus membagikan nasi kotak hingga 20 April mendatang dengan jumlah 1.000 kotak setiap harinya. Keberadaan alat bantu pernafasan atau ventilator menjadi krusial di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia. Untuk itu, kebutuhan ventilator di rumah sakit sangat dibutuhkan agar pasien terinfeksi virus corona dapat diselamatkan. Rumah Sakit Ana di Pekayon, Kota Bekasi menjadi salah satu rumah sakit yang belum memiliki ventilator atau alat bantu pernafasan. Apalagi di tengah mewabahnya virus corona, ventilator sangat dibutuhkan rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19. Kebutuhan rumah sakit ini mendapat perhatian khusus dari MNC Peduli yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan donasi masyarakat Indonesia.
di mana MNC Peduli memberikan bantuan ventilator kepada pihak rumah sakit agar maksimal dalam menangani pasien, khususnya suspek corona. Ya, itu bagian dari sumbangan kami lewat BNPB. Kami telah menanyakan juga ke BNPB rumah sakit mana saja yang paling membutuhkan ventilator, karena ventilator yang membantu pasien-pasien COVID yang sudah kritis ya untuk bisa bantu mereka nafas. Jadi kami telah menanyakan di mana yang membutuhkan. Saya dari pihak rumah sakit sangat berterima kasih sekali untuk pemberian bantuan sumbangan alat 1 unit berupa ventilator. Memang rumah sakit kami belum memiliki ventilator yang untuk pasien-pasien suspek COVID ini. Penanganan COVID-19 menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi untuk bersama-sama membantu mencegah penularan dan penanganan virus corona di Indonesia. Tim iNews melaporkan.